Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 21050122130059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis cacat pengelasan SMA W6G pada pipa karbon steel ASTM 106 grade B menggunakan metode dye penetran test. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas penulisan teknik dan presentasi yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Jamari, STMT, IPU ASEAN Engineer. Untuk outline pembahasan pada kali ini ada 5. Yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk latar belakangnya sendiri, investigasi pengelasan ini penting untuk menilai integritas struktur dan komponen, terutama pada sistem perpipaan di industri minyak dan gas, nuklir, listrik, dan petrokimia. Pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan kelayakan sambungan las dan mendeteksi kerusakan akibat penggunaan sebelum terjadi kebocoran atau kegagalan. Untuk tujuan pengujiannya ada 3. Yang pertama, mengetahui prosedur dye penetran test pada hasil pengelasan pipa karbon steel ASTM 106 grade B. Yang kedua, menganalisis hasil dye penetran test pada hasil pengelasan pipa karbon steel ASTM 106 grade B. Dan yang ketiga, mengetahui cacat hasil pengelasan pada pipa karbon steel ASTM 106 grade B. Dye penetran test sendiri, prinsip kerjanya didasarkan pada kemampuan cairan untuk masuk ke dalam celah-celah permukaan yang mengalami cacat. Dengan metode ini, cacat pada permukaan akan terlihat. Caranya adalah dengan memberikan cairan berwarna terang pada permukaan material yang diinspeksi. Untuk spesifikasi spesimen yang digunakan, materialnya adalah pipa karbon steel ASTM 106 grade B, panjangnya 195,3 mm, diameter luarnya 168,1 mm, ketebalannya 7,55 mm, jenis pengelasannya SMAW, posisi pengelasannya 6G, dan jenis kampuhnya adalah single V. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada benda uji, sikat kawat, kain majun, stopwatch, penggaris mistar, vernier caliper, cleaner, penetran, developer, dan sarung tangan. Untuk prosedur pengujiannya sendiri, yang pertama adalah pre-cleaning. Pre-cleaning ini dilakukan untuk memastikan bahwa spesimen hasil pengelasan sudah benar-benar bersih sebelum dilakukan pelapisan cairan penetran. Jika sudah benar-benar bersih, dilakukan pelapisan cairan penetran pada spesimen yang dimaksudkan untuk masuk ke dalam hasil las atau pori-pori pengelasan yang nanti akan diindikasikan sebagai cacat las. Setelah dilapisi cairan penetran, kita tunggu selama 5-10 menit untuk memastikan agar cairannya benar-benar menyerap. Jika sudah, cairan penetrannya dibersihkan. Lalu dilapisi cairan developer agar cairan penetran yang sudah masuk ke dalam indikasi yang nanti kita akan indikasi laskan dapat mengembang dan dapat terlihat. Jika sudah, yaitu dilakukan interpretasi dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui indikasi-indikasi cacat hasil pengelasan. Jika sudah dilakukan interpretasi dan evaluasi, dilakukan post cleaning. Untuk standar keberterimaannya atau kriteria keberterimaannya menurut ASME Section 9 artikel 1 ada 3. Yang pertama, indikasi linear yang relevan yaitu lebih dari 1,5 mm. Yang kedua, indikasi ronde yang relevan yaitu lebih dari 4,76 mm. Yang ketiga, 4 atau lebih indikasi ronde yang relevan berjajar dalam satu garis terpisah satu sama lainnya pada jarak kurang dari 1,5 mm dari ujung ke ujung. Untuk pada hasil pengujian dye penetran sendiri ditemukan 11 indikasi cacat pengelasan di mana 10-nya ronde dan 1 linier. Untuk semuanya masih dapat diterima karena masih memenuhi standar. Untuk kesimpulannya sendiri, pada pengujian dye penetran test ditemukan beberapa cacat permukaan, di mana pada spesimen pipa pengelasan metode SMAW terdapat 10 indikasi cacat rondet dan 1 buah indikasi cacat linier. Untuk 1 buah indikasi cacat linier dapat diterima dan 10 indikasi cacat rondet yang ditemukan masih dapat diterima juga karena masih sesuai standar yang digunakan. Untuk saran pada pengujian kali ini ada 2. Yang pertama, sebaiknya dilakukan pengujian non-destructive test yang lain seperti magnetic test, uji radiografi, X-ray test, dan lain-lain agar dapat melihat berbagai cacat yang superficial di dalam lasan. Yang kedua, pada saat preparasi sampel untuk pengujian dye penetran test harus benar-benar bersih agar tidak mempengaruhi hasil pengamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.